Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo anak PMT, sekarang udah kelas 12. Nggak berasa kayaknya baru kapan hari ya kita ketemu, kenalan di kelas. Terus kayaknya juga baru kemarin-kemarin kita buka bersama gitu, tahu-tahu sekarang kalian udah kelas 12. By the way, selamat ya udah kelas 12, udah dapet nilai yang bagus-bagus insyaallah. Terus buat yang nilainya barangkali ada yang turun, jangan khawatir, masih punya 1 tahun kesempatan lagi untuk naikkan nilai ya. Oke, berdasarkan pengalaman 1 tahun saya mengajar kalian, ada beberapa hal yang perlu saya benahi terutama di kontrak belajar di kelas saya. Nah, terutama sekarang kelas kita adalah kelas daring. Kita bertatap muka saja sering ada masalah di kelas. Apalagi yang nggak tatap muka. Materi belum tentu kalian baca, tugas juga asal ngerjain tugas gitu ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik kontrak belajar daring kali ini di pelajarannya KPSM atau Keamanan Pangan dan Sistem Manajemen Mutu Pangan. Nah, di kontrak belajar ini ada kewajiban guru dan kewajiban siswa. Biar fair gitu ya. Nggak hanya kewajiban siswa saja, tapi juga ada kewajiban guru. Kita masuk ke apa aja kewajiban siswa di kelas saya. Diingat baik-baik, selama sekolah daring, ini seperti yang saya jelaskan tadi, memperbaiki pembelajaran KPSM di kelas 11, di tahun lalu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki mengenai kontrak belajar di pelajaran saya. Terutama saat pembelajaran daring atau online ini, kita nggak bisa tatap muka. Sehingga untuk memastikan pembelajarannya tetap berjalan sesuai dengan tujuannya, maka kontrak pembelajaran ini wajib dipatuhi, atau jika tidak dipatuhi maka akan ada resiko yang harus kalian tanggung ya. Next, ada 6 aspek kontrak pembelajaran saya kali ini yang harus kalian patuhi. Harus, garis bawah dan tanda merah. Yang pertama adalah aspek afektif. Apa itu aspek afektif? Jadi di pembelajarannya Bu Guru dari dulu, dari pertama kali Bu Guru jadi guru di kelas kalian juga, akhlak, sikap, moral, dan sopan santun kalian itu jauh lebih penting daripada angka di lembar ujian kalian. Jadi kalau kalian ngerasa kalian itu anak pinter, bisa dapat nilai yang bagus, atau kalian ngerasa tiap mengerjakan tugas aku selalu bisa bagus, pokoknya yang kira-kira bayangan kalian tuh cuman bisa dapat nilai bagus, terus aku juga pasti akan dapat nilai akhir bagus nih di pelajarannya Bu Guru. Mohon maaf ya sebelumnya, saya bukan orang yang kayak gitu. Kalau kalian boleh cek, silakan kalian cek teman antar teman tuh di kelas 12 PMT sekarang. Nilai pelajarannya Bu Vivi, apakah hanya anak pinter saja yang nilainya bagus? Enggak juga. Nah, karena ada aspek afektif yang saya nilai. Jadi silakan dijaga akhlak, sikap, moral, dan sopan santun kalian selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah aspek kedisiplinan. Nah, aspek kedisiplinan ini maksudnya begini. Kalian tepat waktu tuh mengerjakan setiap tugas dari saya. Kalau ada kendala, wajib ngasih tahu ke saya, bukan melalui teman, bukan juga melalui yang lain-lain, apalagi pakai matul-matul seperti yang pernah kalian lakukan, begitu ya. Mohon maaf jadi keinget. Jadi kalian wajib langsung ngasih tahu ke saya. Kalau memang sudah mentok, HP-nya tidak bisa paketan, tidak ini, tidak itu, ya saran saya sih kalian minjem, ngampung gitu, paling nggak ngampung WA. Tidak ada paketan bukan berarti HP-nya tidak bisa hidup dong, masih bisa dong ngelihat nomor saya untuk ditaruh di HP orang lain biar bisa nge-WA saya. Jadi masih banyak jalan menuju Cina, menuju Roma deh ya.
Terus keterlambatan pengumpulan tugas kali ini akan saya kurangi 10. Ini yang saya perbaiki. Kalau kemarin-kemarin saya sabar, kalian telat, oke, masih saya sabarin. Nggak ucuk-ucuk saya kurangi nilai kalian. Tapi kali ini tidak ada toleransi karena ini daring. Waktu kalian sangat banyak untuk mengerjakan tugas, apalagi tugasnya daring, banyak dikerjakan online, banyak untuk ngelihat Google dan segala macamnya, jadi harusnya lebih cepat ngerjakannya. Walaupun pasti akan banyak sekali tugas dari banyak guru, banyak mata pelajaran gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngimbangin. Sekali lagi saya ulang, untuk kedisiplinan ini kalian harus tepat waktu mengerjakan tugas saya, dan insya Allah kalau memang tugas saya kasih link, kemudian saya upload di Classroom, karena apa-apa sekarang akan pakai Classroom ya. Link itu saya akan upload di Classroom, kemudian seperti dulu linknya akan saya kasih waktu pengerjaannya maksimal tanggal berapa, jam berapa. Lewat dari waktu itu, mohon maaf, kalian tidak bisa mengumpulkan lagi tugas di mata pelajaran saya. Begitu ya. Apakah ada remedi? Kita lihat nanti. Tergantung alasannya kalian telatnya apa. Gitu. Oke, lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu attitude. Saya ini santai dan gak begitu suka marah sebagai guru, sebenarnya begitu. Kalian tahu sendirilah gimana santainya saya. Tapi jangan pernah pancing saya untuk marah. Kalian sendiri sudah pernah tahu juga gimana kalau saya marah. Tapi itu pun belum yang marah-marah banget. Baru sekedar cukup marah aja, gak marah banget. Kalau saya marah banget, bukan cuma wali kelas segala macemnya ya. Saya maju aja ke kepala sekolah, itu kalau saya marah. Jadi walaupun saya santai, gak suka marah gitu di depan kalian, tapi jangan sekali-sekali bikin saya marah. Jangan dipancing. Oke, kemudian yang keempat adalah keaktifan kalian. Aktif dan peduli terhadap apapun yang ada hubungannya dengan pelajaran saya terutama. Kalau kalian peduli sama diri kalian sendiri, Bu Vivi juga akan peduli. Tapi kalau kalian sendiri nggak peduli dengan diri kalian, apalagi saya, bodo amat dong, iya kan? Maksudnya di sini aktif dan peduli itu jangan menunggu bu guru yang ngoprak-ngoprak kalian. Ayo, ini tugasnya nanti maksimal jam 10 malam ya dikumpulkan. Jangan menunggu bu guru ngomong kayak gitu. Kalian sendirian harus aktif, tanya sama teman kalian, tugasnya Bu Vivi terakhir jam berapa ya, aku belum selesai. Harus yang kayak gitu. Kalian harus peduli, aku sudah belum ya tugasnya Bu Guru. Harus yang seperti itu. Sudah paham ya? Lanjut ke kontrak yang kelima, presensi. Nah, ini juga yang akan saya perbaiki. Kalau dulu saya masih santai-santai aja nih tentang kehadiran kalian di online, kemudian di kelas masih sering terlambat padahal kalian ke kantin dan lain sebagainya. Saya tahu padahal, tapi masih saya maafkan karena waktu itu saya masih guru baru lah ya. Sekarang saya bukan guru baru lagi, sudah 1 tahun gitu. Nah, kali ini siswa yang tidak mengikuti kelas daring saya selama 3 kali berturut-turut tanpa konfirmasi langsung ke saya akan saya laporkan ke wali kelas dan BK. Selanjutnya biar wali kelas dan BK-nya yang menyelesaikan, bukan saya lagi. Karena sudah 3 kali, sudah cukup kesempatannya gitu. Ya, dicatat baik-baik, 3 kali gak ngikuti kelas daring saya dan tidak konfirmasi langsung ke saya. Oke. Yang terakhir adalah mengenai scoring atau penilaian. Nilai kalian sekali lagi akan sangat tergantung pada poin 1, yaitu afektif, keaktifan, kesungguhan, tugas harian, ulangan UTS, dan UAS. Itu akan sangat berpengaruh. Sudah ya, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa hal kewajiban saya sebagai guru kalian yang pasti saya akan ingat. Dan juga ada resikonya, barangkali misalnya saya ada lalainya tidak mengingat ini.
Saya akan mencatat baik-baik perjanjian ini, jadi kalian simak juga baik-baik, barangkali saya nggak patuh gitu ya. Saya wajib mengecek kehadiran kalian di kelas daring saya. Jadi setiap tugas saya benar-benar akan cek satu persatu siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan. Kalau dulu saya tahu ada beberapa anak yang barangkali kelewatan atau bahkan saya memang salah gitu, belum mengumpulkan tapi ada nilainya. Barangkali seperti itu. Kali ini saya akan lebih disiplin untuk mengecek siapa yang benar-benar sudah dan belum. Kemudian saya akan memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, mungkin tidak hanya saya, ada beberapa guru barangkali yang kelas daring kapan lalu, misalnya nih, jadwalnya sebenarnya hari Senin, tapi dikasihnya tugas hari Selasa, kan gak sesuai. Harusnya ngasih materinya juga hari Senin, kasih aja tugasnya juga hari Senin gitu. Nah, ini juga akan diperbaiki di daring kali ini. Jadi saya benar-benar akan memberikan pelajaran sesuai dengan jadwalnya saja. Terus berikutnya, jika guru tidak memberi pembelajaran daring selama 3 kali berturut-turut tanpa konfirmasi ke kalian atau melalui wali kelas atau melalui kajur misalnya, ketua kelas wajib melaporkan saya kepada wali kelasnya, kajur, ataupun kepala sekolah. Jadi gini, misalnya bu guru itu nggak pernah datang di kelas daringnya kalian, nggak pernah ngasih tugas, nggak pernah ngasih materi, nggak ada konfirmasi juga nih guru kenapa nggak ngajar gitu. Kalau Bu Vivi kayak gitu selama 3 kali, ketua kelas berhak melaporkan bu guru ke wali kelasnya, ke kajur, ataupun ke kepala sekolah. Silahkan ya, kalian punya hak buat itu. Terus kalau saya tidak peduli terhadap permasalahan atau kendala kalian selama daring, ketua kelasnya juga berhak melaporkan saya. Misalnya, Bu, saya tuh nggak ngumpulkan karena nggak punya paketan gitu ya. Dia WA-nya juga di hari apa ya, misalnya tanggal 10 terakhir mengerjakan tugasnya, tanggal 10 jam 10 malam misalnya. Terus sebelum jam 10 malam di tanggal 10 dia itu udah konfirmasi kalau dia itu nggak ada paketan atau kendala-kendala yang lainnya gitu, dia udah konfirmasi, jadi dia minta tambahan waktu misalnya begitu. Nah terus saya nggak peduli gitu, tahu-tahu saya kosongin aja nilainya. Nah silahkan kalian boleh melaporkan itu kepada wali kelas ataupun kajur kalau saya nggak peduli ya. Artinya kalau memang kalian ngerasa ada kendala, seharusnya saya sebagai guru itu memberi solusi buat kalian, gak asal ngasih nilai 0 begitu. Kemudian yang terakhir adalah saya wajib bersedia dihubungi untuk urusan pembelajaran selama jam efektif daring berlangsung. Maksudnya begini, misalnya jam pembelajaran daring itu jam 8.30 sampai jam 10 kan 1,5 jam tuh. Nah selama 1,5 jam itu saya wajib mudah dihubungi. Mau tanya mengenai tugasnya kah, mau nanya mengenai materinya kah, pokoknya antara 8:30 sampai jam 10 itu saya nggak boleh slow respon, harus fast respon. Nah kecuali kamu ngubunginya di atas jam pelajaran saya, misalnya jam 1 siang, saya slow respon, itu harap dimaklumi gitu maksudnya. Oke? Itu saja kontra saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan wapri atau silakan boleh komen di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.